Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, masih ingat kamu pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, tentang minggu lalu kita belajar? Iya, tentang pasar. Tentang apa lagi? Tentang keseimbangan pasar. Iya, apa keseimbangan pasar, Nak? Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga yang terbentuk pada keseimbangan pasar ini disebut harga keseimbangan. Iya, benar sekali ya. Belanja sayur di pasar. Harganya tidak biasa 4.000. Penjual letakkan harganya di posisi 4.000 karena kamu merasa kemahalan. Harga sayur tersebut kamu tawar menjadi 3.000. Jadi terjadi proses tawar menawar. Setelah ada proses tawar menawar, ada muncul kesepakatan harga. Kamu tawar 3.000, akhirnya penjual juga mau melepaskan sayurnya dengan harga 3.000. Nah, itulah proses tawar menawar yang membentuk keseimbangan pasar ya, keseimbangan harga. Sama-sama setuju, penjual setuju, pembeli pun setuju. Itu biasanya terjadi di pasar tradisional ya, seperti pasar-pasar pagi, pasar mana lagi kalau di sini, pasar daerah yang di Panam ya. Nah, itu terjadi di pasar pada umumnya, pasar tradisional. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur pasar, tidak hanya pasar tradisional yang berupa pasar yang biasa kita lihat, kita juga akan melihat beberapa struktur pasar lainnya yang akan kita bahas pada materi hari ini. Tetapi Ibu tidak akan langsung memberikan apa saja itu jenis-jenis dan struktur pasar dan peran tersebut terhadap perubahan struktur pasar. Tetapi Ibu akan memberikan pembelajaran hari ini dengan model discovery learning. Jadi kamu yang akan menemukan sendiri jawabannya. Kamu akan yang mencari sendiri sumber informasi dari berbagai referensi, boleh dari pustaka sekolah, boleh dari pustaka online ataupun buku-buku yang relevan dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, terutama dengan struktur pasar ya. Mungkin karena kita waktunya terbatas, karena kita kan pembelajarannya tatap muka terbatas, tidak memungkinkan kamu berkunjung ke labor ataupun berkunjung ke perpustakaan sekolah. Berarti nanti Ibu akan beri waktu kamu untuk mengunjungi pustaka dari gadget kamu saja, dari handphone kamu ya. Nanti ada perpustakaan online ya, boleh di nasional ataupun yang masuk ke referensi lain yang kamu cari di sana. Selanjutnya, coba perhatikan tayangan Ibu berikut ini. Ini merupakan kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran saat ini. KD 34 yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian KD 4.4 yang psikomotornya atau prakteknya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan
Jadi pada intinya ini dihasilkan oleh negara, tidak ada barang penggantinya, hanya satu penjual. Berikutnya ini gambar apa ini? Ya, instan ya. Siapa yang memproduksinya? Iya, mungkin atau hampir sama ya. Nah, seperti apa perusahaan yang memproduksinya? Iya, Indofood, apa lagi? Iya, Daga ya. Nah, itu beberapa produsen yang menciptakan produk mie instan ya. Ada beberapa produknya hampir sama, tapi punya rasa yang agak berbeda ya. Tergantung selera kamu yang mana suka. Ya. Nah, oke selanjutnya. Tadi udah tayangkan gambar, sekarang kamu kerjakan RKPD kamu. Nah, di mana di RKPD tersebut juga ada gambar, ada langkah-langkah kerja, dan ada pertanyaan ya. Nanti kamu akan diskusikan secara berkelompok ya. Ini alhamdulillah sudah duduk dengan anggota kelompok kan seperti minggu lalu. Nah, nanti dipersilakan satu kelompok yang bersedia untuk presentasi, kelompok yang lain silakan bertanya, memberikan komentar ya, atau mengkritisi. Nah, sehingga nanti akan dicapai suatu kesimpulan ya. Oke, sekarang RKPD-nya sudah Ibu bagikan.
kelompok. Ibu rasa yang bersedia saja tampil ya, tidak perlu ditunjuk. Kelompok mana yang bersedia? Ya, silakan kelompok 1 ya. 1, 2, 3 jadi kan? Ya, kelompok 1 silakan presentasi, berdiri aja berdiri. Dan coba yang lain disimak ya. Silakan jika ada pertanyaan dan komentar, nanti ada sisi untuk melakukan hal tersebut. Silakan.
bisa dibarang secara online ya. Tadi deskripsi produknya. Nanti kita melakukan tawar menawar via online juga. Seperti apa contohnya aplikasi yang ada di handphone kamu aja. Apa contohnya pasar Shopee, Tokopedia, ataupun bisa juga dari Facebook atau marketplace. Itu contoh-contoh pasar abstrak ya. Jadi dengan adanya iptek tersebut muncullah pasar abstrak. Lebih mudah memasarkan produk, menawarkan produk, pembeli juga mudah melihat produknya tanpa harus ke tokonya yang jauh-jauh. Bahkan kita memesan barang ke luar negeri juga bisa ya, hanya melalui media internet. Itu merupakan kemudahan sehingga pasar yang tersebut tadinya tidak ada pasar abstrak, sekarang muncul pasar abstrak ya, pasar online ya. Karena dari diskusi sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu rasa sudah cukup mewakili pertanyaan dari teman-temannya. Selanjutnya langsung ditutup aja diskusinya, nanti baru kita ambil kesimpulan ya. Tutup dulu sesi diskusinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita upload semua ya. Udah paham, selanjutnya kesimpulan materi kita pada hari ini tentang struktur pasar dan peran iptek terhadap perubahan struktur pasar. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Yang pertama silakan. Silakan Nak. Ini banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara individual atau perseorangan tidak mempengaruhi harga pasar. Ya, tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi persaingan itu terlaksana secara sempurna. Tidak ada yang menjadi penguasa. Itu pasar persaingan sempurna. Benar ya? Sudah bagus jawabannya. Selanjutnya kesimpulan berikutnya. Siapa yang menyimpulkan? Ya, iya, ketua kelas silakan. Silvano. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya, benar. Kelebihannya yaitu tidak terjadi persaingan penjualan. Produsen memperoleh laba sebesar-besarnya dan tidak memerlukan iklan. Kekurangannya yaitu pilihan konsumen terbatas. Tidak ada inovasi produk. Pasar gelap akan muncul sewaktu-waktu. Ya, udah benar ya. Aplaus dong untuk kawannya ya. Itu merupakan kelebihan kelemahan dari pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya. Kamu? Ya, silakan Nak. Kesimpulan tentang peran iptek terhadap perubahan struktur pasar, yaitu perkembangan iptek yang dihubungkan dengan jaringan internet menciptakan digital marketing atau internet marketing yang memudahkan penjualan dan pembeli melalui pasar abstrak. Iya, udah benar ya, udah bagus. Kesimpulannya itu peran iptek terhadap perubahan struktur pasar ya, seperti yang dijelaskan tadi, seperti munculnya pasar abstrak ya, memudahkan baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi. Kemudian tadi ada satu lagi yang terlupa nih. Contoh-contoh pasar persaingan tidak sempurna. Contohnya yaitu pasar monopoli, Iya. pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Iya, itu contoh-contoh pasar persaingan tidak sempurna. Sudah paham Nak? Sudah paham semuanya ya? Iya. Kalau sudah paham silakan dikumpulkan dengan KPD-nya ke depan. Mewakili saja satu kelompok satu orang.
lihat, kamu amati itu perubahan harga di pasar ya, kamu catat, nanti kamu buat berupa laporannya ya, itu tugas si promotornya. Oke, kurasa sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, kita memakai masker ya, karena kalau kita sehat kita akan bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi kalau ada yang sakit nanti kamu nggak bisa ke sekolah ya, jadi pembelajaran kembali seperti kemarin, seperti dengan menggunakan online. Jadi kami ibu harapkan kamu tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, ibu rasa itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya disiapkan kembali untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pembelajaran yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Dan disimpan bukunya. Siap, gerak. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat ya. Sampai jumpa. Demikian.